Takdir ada yang bisa dirubah nggak? Hah? Ada yang bisa dirubah? Takdir ada yang bisa tidak dirubah? Ada yang tidak dirubah, ada yang bisa dirubah. Bukan, takdir ada yang tidak bisa dirubah. Yang satu lagi takdir berupa pilihan. Jadi boleh nggak merubah takdir, Bu? Bisa nggak merubah takdir? Waduh, nih gimana nih Ustadz? Kalau misalnya saya lahirnya orang susah, saya pengen jadi orang sukses, saya sekolah, terus lama-lama saya jadi orang sukses, itu termasuk merubah takdir nggak, Bu? Mau takut jawab bener, takut salah ya kan? Mau dibilang enggak salah, jadi gimana ini? Nah, ada guru kita, nanya deh sama guru kita, siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan, ayo siapa yang mau bertanya dengan guru-guru kita, angkat tangannya. Silakan Ibu, Fadol. Iya, oh Ibu mau curhat, silakan boleh Bu curhat silakan. Nama Ibu sama curhatnya apa silakan. Nama saya Sri Lestari Ya. dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Ya. Cilodong, Depok. Mohon maaf. Saya ingin curhat, mau nanya, anak saya perceraian karena KDRT, terus sekarang menikah lagi dengan non muslim dan anak saya mengikuti. Tapi saya berusaha untuk bagaimana caranya ya Pak Ustadz biar anak saya terus cucu saya itu bisa dapat hidayah dan masuk keyakinannya semula gitu aja. Karena selama ini maaf kalau saya ngomong cucu ya gendong itu jujur. Jadi kupingnya itu saya bisikin Asma Allah, terus syahadat. Pokoknya saya pingin banget gitu loh. Anak saya itu juga cucu saya ya. Kemungkinan juga mantu saya bisa masuk ke keyakinan kita gitu aja loh Pak Ustadz. Hanya itu, mohon sarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Kira-kira Kiai, ini apa yang diceritakan oleh Ibu Sri, ini kan juga dialami sama beberapa banyak orang yang saya kenal juga. Gagal dengan pernikahan yang sebelumnya karena merasa ya mungkin satu agama tadinya, satu akidah. Tapi mengalami KDRT. Begitu bercerai, menikah dengan orang lain yang beda keyakinan. Dia merasakan bahwa agama Islam mengajarkan kekerasan. Kasarnya begitu, doktrin yang ada gitu. Nah, akhirnya dia pindah ke keyakinan yang baru. Ya, artinya dia menemukan sesuatu yang kurang di keyakinan sebelum pindah ke keyakinan baru. Apakah orang yang seperti ini, kita kembali lagi ke tema kita, ini bagian dari takdir juga ya? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Saya izin tentunya sama beliau tuan Iya. guru kita ini Iya. untuk mencoba menjawab itu. Silakan. Pertama, Silakan. itu kenapa ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, satu ketika Rasul sedang duduk bersama para sahabat, lalu malaikat seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, madin?" "Ya Rasulullah, agama itu apa?" Rasul jawab, "Husnul qulub." Hati yang baik. Kita diminta oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh Rasul SAW untuk tidak berprasangka buruk. Itu kenapa kata sabbaha tadi itu bisa diterjemahkan selain mengagungkan tapi juga mensucikan. Ketika terjadi sesuatu yang buruk, itu sebetulnya belum tentu hal itu buruk. Hanya menurut kita itu buruk. Terkadang kita menempatkan sesuatu dan mulai menakar kewenangan Allah Ta'ala. Ketika rumah tangga ribut, chaos, lalu tiba-tiba terjadi pemukulan, lalu kemudian si istri ini tersakiti, lalu kemudian mereka bercerai, ini kan yang salah manusianya. Tentu ini adalah pilihan yang Allah berikan untuk memukul atau tidak memukul. Itu kenapa Allah itu menyatakan as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan kita sholat, hati kita akan tentram, batin kita insya Allah tenang. Maka jangan perlakukan istri kita, anak-anak kita dengan cara yang tidak baik. Mesti bil ma'ruf, mesti dengan cara yang baik. Lalu bagaimana dengan si perempuan yang kemudian dia setelah bercerai, dia dendam terhadap laki-laki itu. Dia juga harus belajar untuk menyucikan dirinya. Iya.
Dia berpuasa, datangi kiai-kiai, datangi tokoh-tokoh agama, riyadhah, ngikut solo, dan lain sebagainya. Untuk membersihkan dirinya bahwa itu bukan salah Allah Ta'ala. Itu kenapa Syekh Jalaluddin Ar-Rumi menyatakan, wahai manusia, janganlah kau salah menaruh cintamu. Masya Allah. Saat kau salah menaruh cintamu, kamu akan menanggung derita yang luar biasa. Ya, salam. Itu kenapa cinta ditaruh dalam diri manusia untuk hanya dihantarkan kepada Allah dan Rasulnya agar kita mengerti. Ya. Bu, kalau kita cinta bu, itu diunyeng-unyeng aja kita ridho loh. Iya. Loh iya, ibu nikah sama suami ibu cinta tuh. Jadi pertanyaan singkatnya ini, Kiai, kira-kira itu termasuk takdir apa bukan, Kiai? Ketika dia dipukul, ini kan bukan takdir, tapi setelah dipukul itu jadi takdir. Oh, oke. Ya. Sebelum saya bicara, ini saya belum punya takdir. Sesudah saya menjawab bicara, ini jadi takdir saya. Oke, pada saat dia tadi berpindah keyakinan itu bagian dari Pilihan. takdir Allah bukan? Bukan, itu pilihan dia. Tadi yang saya katakan, asyayatin, bisikan. Contoh, maling ketangkep polisi. Ya. Syahwatnya bilang, Allah nggak adil. Maling lain itu banyak, yang lebih banyak malingnya nggak ketangkep-tangkep. Oh, Yang kamu korupsi, cuma motor satu, ya. ketangkep. Ya Allah, aku minta keadilan. Lagi kan angel. Udah maling, ngotot ngebanding sama maling yang lain. Ini kan repot nih. Baik, Kiai. Baik. Silakan Ibu. Ya, silakan yang mau nanya. Oke. Baik, sebentar ya Bu ya. Sebentar Ibu, sebentar. Iya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, warahmatullah. ini saya Nurni dari Majelis Taklim Nurul Yakin Cilodong Depok. Iya. Ini mau menanyakan masalah perceraian antara di dalam keluarga. Nah, saya hanya mencontohkan aja bahwa ada suatu keluarga di mana suami istri itu, istrinya itu taat beribadah, tapi suaminya itu tidak taat beribadah, sebaliknya gitu Pak Ustadz. Jadi suami itu tidak menjalankan Peran ibadah sebagai imamnya lah gitu ya. Padahal itu kan harusnya makan yang lebih imannya lebih kuat, biasanya harusnya Suami, makan suami, ya. terus membimbing istri. Tapi itu sebaliknya Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya, apabila istri ini kan sudah menasihatin sama suami, tapi suaminya tetap tidak menjalankan ibadah, gimana Pak Ustadz? Sedangkan kan kalau seorang istri ada Ya. keluarga itu menginginkan kan masuk surga bersama-sama gitu ya. Apakah boleh seorang istri ini mengajukan perceraian Pak Ustadz? Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, dari ngomongin takdir, kalau ibu-ibu nggak bisa dipancing emang soal perceraian, curhatnya banyak. Silakan Yai. Ustaz Gilang, silakan Ustaz. Bismillah ya Bu. Jadi yang pertama, rumah tangga ini kan harus dibina dan dibangun di atas kesabaran. Suami sabar bimbing istri, istri sabar bimbing suami. Tapi kalau kejadiannya seperti itu, maka hak sebagai seorang istri yang pertama menunjukkan eksistensinya sebagai istri yang taat. Saya lebih menyarankan untuk dia sholat malam memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada suaminya dengan sebab apapun. Ini akan lebih elegan dilakukan seorang perempuan yang solehah dibandingkan dia lepas tangan dan memohon untuk dilepaskan dari ikatan tadi. Sama seperti ketika seorang laki-laki mendapatkan istri yang kurang baik, maka dia pun harus banyak bersabar dan memohon ampun kepada Allah karena ini bagian daripada ujiannya. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar menjawab hal-hal seperti ini. Saya lebih menyarankan untuk memohon kepada Allah karena tadi seperti yang beliau kutip, beliau Kiai Samsul katakan bahwasannya hidayah niku datang mesti dari sisinya Allah Ta'ala. Seperti yang tadi ibu alami, anak ibu bercerai lalu sampai berpindah agama. Saya hanya menyarankan, cobalah ibu untuk sholat sunnah taubat di malam hari sambil sholat sunnah hajat, lalu kemudian membaca suratul Fatihah untuk yang masalahnya di anak, anaknya dibacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah khususan, ruhafil jasadaha. Sebut namanya ya Allah. Saya nih sayang cinta ke anak saya ya Allah.
saya mau sama-sama seiman dengan anak saya. Yang ibu sama, Al-Fatihah khususon, roh fil jasad. Suami saya ya Allah, saya mau dia jadi imam bagi saya ya Allah. Tolong jadikan dia imam yang baik yang kau ridhoi ya Allah. Fatihah. Saya yakin betul doa ibu di malam hari itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Karena kalian, kaum ibu, kaum perempuan adalah prajurit-prajurit terhebat di atas semesta raya yang mampu melahirkan kami. Kami Kiai Samsul tidak akan seperti ini kalau tidak ada ibunya. Saya pun tidak seperti ini kalau bukan karena doa ibu saya. Maka yang saya minta kepada seluruh ibu-ibu pemirsa di rumah, doakanlah anak-anak kita. Mohonlah kepada Allah yang terbaik bagi mereka. Kita tidak ngerti mereka jadi apa ke depannya. Tapi paling tidak cinta dan kasih sayang kita berupa doa-doa kepada anak-anak kita. Itulah yang membuat Allah memudahkan jalan hidup mereka, menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, dan ibu, bapak, suami semua dijadikan suami yang taat, yang mampu membimbing istrinya, dan istri juga jadi istri yang taat, yang mampu menyenangkan suaminya. Mungkin jawaban saya sekian, gitu ya. Terima kasih Bang banyak. Ustadz. Kiai, terima kasih banyak Kiai. Masya Allah, Bu. Ini ngeliatin Ustadznya serius banget. Ngerti kagak ini? Insya Allah ya, kita doain yang terbaik. Kalau ada suami yang nggak sesuai dengan, ya maaf ya, kalau kita berharap jadi imam tapi belum kira-kira ilmu agamanya masih kurang, doain kata Kiai tadi Kiai ya. Doain, minta sama Allah, ya Allah, karena Allah yang bisa ngerubah semuanya. Kira-kira gitu Bu. Ya Bu. 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 Jangan diceraiin, kesian. Ya ceraiin. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi hanya di sini di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia.